Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Suminto, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu pengembangan program pengajaran matematika, serta rekan-rekan yang insya Allah berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat melakukan pembelajaran daring yang insya Allah berjalan secara lancar. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang model pembelajaran Dick and Carey. Baik, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nurul Fatimah, Ira Andelisa, Nirmala Mentari, dan Aprilia Damayanti. Pada materi model pembelajaran Dick and Carey terdapat 4 submateri, yaitu yang pertama, pengertian model pembelajaran Dick and Carey, yang kedua, langkah-langkah model pembelajaran Dick and Carey, yang ketiga, karakteristik model pembelajaran Dick and Carey, dan yang keempat, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Dick and Carey. Materi yang pertama adalah pengertian model pembelajaran Dick and Carey. Model pembelajaran Dick and Carey merupakan model pembelajaran yang dikembangkan melalui pendekatan sistem. Dick and Carey tahun 2001 memandang desain pembelajaran sebagai sebuah sistem dan menganggap pembelajaran adalah proses yang sistematis. Pada kenyataannya, cara kerja yang sistematis inilah dinyatakan sebagai model pendekatan sistem. Dipertegas oleh Dick and Carey tahun 2001 bahwa pendekatan sistem selalu mengacu kepada tahapan umum sistem pengembangan pembelajaran. Materi yang kedua ada langkah-langkah model pembelajaran Dick and Carey yang terdiri dari 10 langkah. Yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan-tujuan siswa pendidik. Yang kedua melakukan analisis pembelajaran. Yang ketiga menganalisis warga belajar dan lingkungannya. Yang keempat merumuskan tujuan khusus. Yang kelima mengembangkan instrumen penilaian. Yang keenam mengembangkan strategi pembelajaran. Yang ketujuh ada mengembangkan materi pembelajaran. Yang kedelapan ada merancang dan mengembangkan eva formatif. Yang kesembilan merevisi pembelajaran. Dan yang ke-10 ada mengembangkan evaluasi sumatif. Karakteristik model Dick and Carey. Dalam penerapan model ini, setiap komponen bersifat penting dan tidak boleh ada yang dilewati. Yang selanjutnya, penggunaan model ini mungkin akan menghalangi kreativitas instruksional desainer profesional. Yang selanjutnya, DC model menyediakan pendekatan sistematis terhadap kurikulum dan program desain. Ketegasan model ini susah untuk diadaptasikan ke tim dengan banyak anggota dan beberapa sumber yang berbeda. Yang terakhir, cocok diterapkan untuk e-learning skala kecil, misalnya dalam bentuk unit, modul, atau lesson. Kelebihan model Dick and Carey. Yang pertama, setiap langkah jelas sehingga dapat diikuti. Yang kedua, teratur, efektif, dan efisien dalam pelaksanaan. Yang ketiga, merupakan model atau perencanaan pembelajaran yang terperinci sehingga mudah diikuti. Yang keempat, adanya revisi pada analisis instruksional di mana hal tersebut merupakan hal yang sangat baik. Karena apabila terjadi kesalahan, maka segera dapat dilakukan perubahan pada analisis instruksional tersebut, sebelum kesalahan di dalamnya ikut mempengaruhi kesalahan pada komponen setelahnya. Yang kelima, model Dick and Carey sangat lengkap komponennya.
hampir mencakup semua yang dibutuhkan dalam suatu perencanaan pembelajaran. Kekurangan model Dick and Carey. 1. Kaku, karena setiap langkah telah ditentukan. 2. Tidak semua prosedur pelaksanaan KBM dapat dikembangkan sesuai dengan langkah-langkah tersebut. 3. Tidak cocok diterapkan dalam e-learning skala besar. 4. Uji coba tidak diuraikan secara jelas kapan harus dilakukan dan kegiatan revisi baru dilaksanakan setelah diadakan tes formatif. 5. Pada tahap-tahap pengembangan tes hasil belajar, strategi pembelajaran maupun pada pengembangan dan penilaian bahan pembelajaran, tidak nampak secara jelas ada tidaknya penilaian pakar atau validasi. Kesimpulan, model desain pembelajaran yang digunakan dalam pengembangan pembelajaran ini adalah Dick and Carey. Menurut Adwi Suparman, model ini diciptakan selain cocok untuk pembelajaran formal di sekolah, juga untuk sistem pembelajaran yang melibatkan komputer dalam proses pembelajaran. Analisis tentang media dan metode tidak bersifat argumentatif guna mencapai berbagai alternatif media dan metode yang akan dipakai karena media yang digunakan sudah tertentu, yakni komputer dan perlengkapannya. Dan metodenya adalah metode pembelajaran berbasis komputer. Langkah pembelajaran yang dikemukakan oleh Dick and Carey merupakan sebuah prosedur yang menggunakan pendekatan sistem dalam mendesain sebuah program pembelajaran. Setiap langkah dalam desain pembelajaran memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kelebihan model Dick and Carey, setiap langkah jelas, sehingga dapat diikuti teratur, efektif dan efisien dalam pelaksanaan. Merupakan model atau perencanaan pembelajaran yang terperinci. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Jika dari teman-teman ada yang kurang paham, dapat kita diskusikan bersama-sama. Kurang dan lebihnya kelompok kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.